Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Hidup Sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Tikasha yang akan menemani pemirsa di rumah selama 60 menit ke depan. Tapi tentunya saya nggak sendiri, melainkan bersama rekan saya. Halo, selamat pagi Dr. Tika. Halo pemirsa Hidup Sehat dimanapun berada. Dan saat ini kita lagi mau ngomongin seputar kapulaga. Ya. Mungkin ada yang tahu kapulaga itu apa, atau mungkin ada yang juga udah tahu gitu manfaat seperti itu. Kita akan membahas seputar mitos dan faktanya. Apa kabar? Saat ini kita sudah bertemu dengan Dr. Mute. Halo, selamat pagi Dr. Mute. Oke, Dr. Mute. Ada fakta atau mitos yang pertama tentang kapulaga. Kita mulai ya, Dok. Yang pertama, kapulaga dikatakan dapat mengatasi gangguan lambung. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta ya, Dok. Fakta. Kok bisa fakta, Dok? Ya. Coba cara bikinnya gimana, Dok? Langsung kita coba. Tunjukkan dulu ya. Jadi kapulaga itu di dunia itu ada dua macam ya. Ya. Ada yang warna hijau, barangkali nanti di supermarket lihat bentuknya tipis, warnanya hijau, itu namanya kapulaga India. Sementara ini kapulaga putih yang biasa banyak ditemukan di Indonesia. Nah, nanti untuk gangguan lambung, dia fungsinya untuk memperbaiki metabolisme. Jadi metabolisme protein sehingga tubuhnya lambungnya tidak kembung. Itu Jadi ada apa kandungan apa sih di kapulaga ini, Dok? baik. Jadi yang dipakai itu adalah bijinya ya. Nah, ini Bijinya. bijinya itu kaya akan namanya minyak asiri, geraniol, kemudian citronellol gitu. Nah, kemudian ini nanti direbus, dibarengin dengan daun sembung dan sereh. Ini kita masukkan dulu ya Mas Indra ya. Ya, baik. Berapa Jadi- banyak sih, Dok, kira-kira yang kita perlukan? Ya, ini digunakan sebanyak 2 gram. 2 2 gram. gram. Kemudian Sekitar berapa itu, Dok, kalau 2 gram itu kira-kira Satu setengah sendok teh ya. Setengah sendok teh saja, oke. Ya, kemudian ini serai yang sudah dipotong-potong ya. Daun serai ini juga bagus untuk mengatasi peradangannya Nah, gitu. itu kok itu campurannya karena mesti ada serai, ada cembung tadi, Ya, Dok? jadi kalau pada sakit mah kan kadang-kadang ada radang di situ ya. Nah, anti radangnya diatasi dengan serehnya. Oh. Kemudian ada nyerinya untuk mengatasi antispasmenya kita gunakan daun sembung. Nah, daun sembung. Daun sembung ya, Dok? Ya, daun sembung. Kayak jaka sembung. potong ya. Daun sembung. Nah, kemudian untuk mengatasi tadi disertai kembung, digunakan kapulaganya. Nah, ini harus kita tutup karena dia mengandung minyak asir yang mudah meluap. Gitu. Ini direbus dengan 15 menit, api kecil selama 15 menit, kemudian baru dikonsumsi sehari 3 kali. Oke, ini berapa menit, Dok? 15 menit. Dengan 15 menit dengan 15 api menit. kecil. Ya. Oke, sambil menunggu, kita akan kembali lagi tentunya 15 menit kemudian ya. Oh, enggak. Kelamaan. Nanti setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi membahas seputar kapulaga. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, kalau mau yang sehat-sehat, ya cuma di sini nih Hidup Sehat ini. Kali ini kita membahas seputar yang sehat-sehat, yang buat kita sehat, yaitu kapulaga. Ternyata ya sekecil itu memiliki khasiat dan manfaat yang luar biasa ya. Betul banget Kak Bakti. Tadi juga kita sudah tanya ke Dokter Mute di sini. Ternyata kapulaga juga baik untuk mengatasi gangguan lambung. Apalagi ketika dicampurkan dengan serai dan juga dengan daun sembung ya, Dok ya. Nah, ternyata udah jadi nih setelah tadi 15 menit ceritanya ya. Ya, 15 menit. Didiskon dikit, Dok. Sudah jadi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dapat diminum sehari 2 sampai 3 kali. Oke, aku coba ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Reviewnya Kak Bakti rasanya Ini perutnya aku seperti juga apa? kembung kan ini ya. Itu kayak bukan kembung Kak Apa Bakti, ini? memang agak penuh aja. Lemak ya ini ya. Oke. Nah, dia juga kaya tuh Gimana Kak? pahit ya. Oh, Ya pahit Allah, ternyata pahit banget, rasanya. pahit banget. Sebenarnya Tapi bikin wanginya pahitnya tuh apa enak. tuh, Dok? Daun sembungnya agak sedikit pahit. Oh, loh. daun sembung. Ya, daun Ya. sembungnya ya. Wanginya gimana Kak? Wanginya sih enak ya, wanginya tuh Ada dari wangi. si kapulaganya Dari kayak kapulaga dan serai betul karena ini kaya Oke. akan minyak asiri Dok, ini tadi sebenarnya ya. kalau untuk mengatasi gangguan lambung baiknya diminum berapa kali kah sehari? 2 sampai 3 kali sebelum makan. Oke, 2 sebelum kali. makan. Iya. Oh, oke. Nah, ini Baik. ada fakta atau mitos berikutnya Silakan. dokter tentang kapulaga. Yaitu kapulaga dapat berkhasiat untuk mengatasi atau meredakan radang tenggorokan. Fakta atau mitos? Itu fakta lagi ya, Dok. Fakta lagi. Faktanya Oke. seperti apa, Baik. Dok? Yang kita butuhkan ini hanya diseduh. Jadi simpel sekali ya. Jadi dibutuhkan adalah kapulaga. Jadi kapulaga itu tadi kan kaya akan essential oil ya atau minyak asiri yang namanya sineol ya. Dia fungsinya sebagai anti mikroba poten. Jadi kayak ada Oke. minti-mintinya gitu ya, Dok? Min-min gitu ya? Rasa-rasanya gitu memang. Iya, pedes-pedes spicy Pedes-pedes, ya, ya. pedes-pedes gitu ya. Terus nah, kemudian ini tinggal dicampur sama kunyit.
Oh, dengan kunyit, ya, itu untuk kan radang tenggorokan betul, ini. kunyit itu anti-inflamasi ya, anti peradangan yang sangat kuat. oke. Jadi dapat dikombinasikan dengan kapulaga gitu. Yang ada Cara- efek antimikrobanya tadi ya, Dok? Betul, Baik. antimikrobanya dari kapulaga, kemudian anti radangnya Dari kunyit. kunyitnya gitu. Oke. Nah, kadang-kadang kan kalau peradangan pada tenggorokan juga disertai batuk ya. Nah, kapulaga itu juga berfungsi sebagai ekspektoran juga, melancarkan jadi mengencerkan dahak gitu. Nah, jadi Bagus banget bagus ya. sekali dan ini Betul. sebenarnya adalah rempah yang ada di Indonesia ya, Kak Bekti. Betul Jadi sekali. bagus banget nih. Boleh, aku mau coba nih, Dok. Tadi Iya. Kak Bekti udah coba Iya. yang untuk mengatasi lambung, gangguan Gangguan lambung. lambung. Nah, ini Kalau sekarang ini untuk mengatasi radang tenggorokan. panas Tapi ya. agak panas ya, Dok. Harusnya ini disaring dulu. Oh, disaring dulu. Harusnya ini disaring Oh, dulu. Dengan ini? disaring dulu. Iya, Oke. disaring dulu, nanti minumnya pelan-pelan ya, Dok. disaring dulu ya. Berarti saya tutup Baik, lagi sabar dulu ya. ya. Udah nggak Nggak sabar. Nggak Ibu. sabar ya. Untung Ibu pakai lipstik ya. Kirain. Baik, sambil disaring, ini ada fakta mitos selanjutnya di Dok. Bau mulut itu dapat diatasi dengan ramuan alami rebusan air kapulaga. Fakta atau mitos tuh, Dok? Itu fakta lagi ya. Fakta lagi. Oh, Jadi- bagus banget tuh. Ya, jadi selain direbus, kapulaga itu juga bisa simple banget, dikunyah bisa, kemudian diseduh juga bisa. Jadi kita bikin yang simple aja ya. Dikunyah supaya apa? Dia merangsang kelenjar ludah untuk memproduksi. Jadi kalau mulut kita kering itu kan juga nyebabin bau Bau mulut ya. mulut, betul, Betul. Nah, kita bikin yang simple aja menggunakan campuran pegagan. Ya, Nah, ini oke. untuk kalau misalnya bau mulut ya. ya untuk bau mulut. Mengatasi bau mulut. Iya. Sekaligus pegagan ini fungsinya untuk mencegah lubang pada gigi. Gitu. Oke. Caranya diseduh aja. Kemudian ini tadi kan sebagai untuk menyeimbangkan antara bakteri baik dan bakteri jahat di dalam mulut ya. Jadi kalau bakteri jahat di dalam mulut lebih banyak daripada bakteri baik, pasti dia Menimbulkan menimbulkan bau tidak sedap tadi, ya. menimbulkan masalah pada rongga mulut ya, gitu. Ya, jadi ini ternyata kan apalagi kalau kita lagi pakai masker gini kan, kadang kan kita kan mencium bau mulut kita sendiri ya. Kadang suka pingsan juga kadang-kadang. Jadi lebih sadar diri ya, Kak Bekti ya. Jadi membuat kita Agak- juga lebih betul. nyaman ya, mencium bau mulut sendiri ya. Betul. Ini kita seduh berapa lama nih, Dok? Ini diseduh sampai hangat aja, Sampai kemudian hangat nanti kita aja. saring, baru kita konsumsi sehari Coba sekali. kalau ini ya. Ya, Oke. Coba cobain Oke. Dokter Tika dulu. Oke ya. Ya. Ini udah bisa ya, Dok ya? Bisa kita sudah hangat saring. ya. Nah, ini saya akan coba untuk ramuan yang dapat mengatasi radang tenggorokan. tenggorokan. Campurannya yaitu dengan Kunyit dan kunyit kapulaga. dan kapulaga. kapulaga. Karena kunyit tadi baik atau punya efek anti radang, radangnya, betul. dan kapulaga itu punya efek anti mikroba. Jadi bagus Antimikroba. banget ya, Dok. Ya, cobain. Ini agak panas sedikit ya. Apa rasanya? Rasanya agak sedikit spicy, ada spicy-nya. Wanginya saya enak banget, Dok, tapi agak hambar. Jadi nggak pahit kayak Kak Bekti tadi. Oh gitu. Ini boleh tambahin nggak gula? ya? Kita tambahin gula Boleh, atau madu. madu. Sarannya madu ya. Madu ya, biar lebih sehat. Iya, madu juga kan punya Ini enak manfaat untuk anti peradang juga. Jadi ada manfaatnya di dalamnya gitu. Oke, jadi Oke, untuk radang baik. tenggorokan juga bisa untuk madu ya. Ini Iya. berapa kali, Dok, kalau untuk radang tenggorokan? Bisa sampai 2 kali. Dua kali Sehari 2 juga kali, ya. iya. Oke, nice. Oke, baik. Sekarang Kak Yang Bakti bisa berikutnya coba. aku ini adalah untuk Bau mulut. bau mulut ya. Oke. Kebetulan aku juga lagi nggak enak nih mulut saya nih. Oke. Ya, baik. Nah, kalau misalnya masih minum ini masih berbau mulutnya, ya sarannya periksa ke dokter ya. Mungkin ada gangguan sistemik ya, Nah. gangguan penyakit lain di luar rongga Betul. mulut gitu kan. Banyak tuh penyakit-penyakit yang menyebabkan bau mulut juga selain kesehatan di mulut ya. Gimana Kak Bekti? Reaksinya nih. Kenapa Aku Kak dapat Bekti yang selalu pahit dapat mulu ya. Betul ya, Kak. Pahit juga, Kak. Ya, pegagannya agak-agak pahit ya. Iya, karena itu. Ini tambahin madu juga boleh, Dok? Kenapa? Ditambahin madu juga boleh. Ditambahin madu boleh, ditambahin madu boleh. Nah, Gitu. dikit Jadi, aja hanya madu untuk nih boleh. rasa sedikit. Oke. Nah, ini ada fakta atau mitos yang berikutnya, Dok. Katanya air rebusan kapulaga dapat membantu untuk mencegah kanker. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta ya, Dok. Fakta. Ya, karena kapulaga itu kaya sekali dengan antioksidan. Nah, antioksidan sendiri kan sudah dikenal ya untuk mencegah sel-sel yang rusak. Jadi bisa dikonsumsi untuk mencegah terjadinya kanker. Jadi di samping itu juga dia memiliki anti radang ya. Jadi Ya. kanker itu juga bisa disebabkan ternyata dengan peradangan kronis gitu. Jadi efeknya Jadi itu. kapulaga ini kecil tapi ternyata manfaatnya, manfaatnya begitu betul. banyak. Banyak sekali. Dari yang tadi untuk bisa mengatasi gangguan lambung, gangguan radang tenggorokan, bau mulut sampai bisa mencegah kanker ya, Dok, karena ada Itu efek kalau dari antioksidan. 3 olahan yang tadi itu bisa mencegah kanker nggak, Dok? Kalau bisa karena gini ya, prinsipnya itu herbal itu senyawa kompleks. Kompleks itu artinya dia memiliki manfaat yang banyak ya, karena zatnya banyak sekali. Ada antioksidan, kemudian ada
macam-macam di dalamnya yang fungsinya sebenarnya bisa apa namanya bisa banyak juga, bisa anti radang, sampai anti radang kan nanti prosesnya juga anti kanker juga. Jadi saling kombinasi dan tergantung kalau mengkombinasikannya tuh harus yang sinergi ya, bukan yang berlawanan. Jangan gitu. yang berlawanan. Baik. Oke, dokter Muta mungkin boleh diberikan nih tips kepada para pemirsa hidup sehat. Ya. Bagaimana sih cara konsumsi yang baik untuk kapulaga itu sendiri? Mungkin ada beberapa hal yang harus dihindari juga atau bagaimana nih tips untuk mendapatkan khasiat kapulaga secara maksimal? Iya, jadi kapulaga itu kecil tapi banyak manfaatnya ya. Tadi bisa digunakan dalam dikunyah aja juga cukup sebetulnya dia untuk merangsang supaya tidak mencegah bau mulut ya, merangsang saliva ya. Kemudian yang kedua juga bisa diseduh dan bisa direbus. Nah, yang perlu diperhatikan adalah alergi. Jadi kalau habis mengkonsumsi kapulaga gatal-gatal, nah itu sebaiknya dihindari untuk selanjutnya. Baik, pertanyaan terakhir ya, Dok. Ini kalau misalkan kita lagi mencoba rutin gitu ya, Dok ya, sambil ada barengan dengan konsumsi obat juga gitu, Dok. Itu boleh nggak, Dok? Kapulaga terus ada obat-obat yang memang dibilang oleh Boleh, dokter. nanti dijarak ya sekitar 2 jam agar tidak terjadi interaksi gitu. Oke, baik, Dok. Terima kasih kasih, banyak, Dok. Dok. Infonya Oke. bermanfaat sekali ya Kak Bekti ya. Betul. Tapi jangan kemana-mana karena di habis ini nih Kak Bekti kita akan membahas lagi tentang gerakan-gerakan yang baik dilakukan setelah bangun tidur nih Kak. penting banget Jadi tuh jangan kadang-kadang. cuma buka handphone, Bener. ada lagi gerakan-gerakan baik yang bagus dilakukan Betul. setelah bangun tidur. Tapi sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Hidup Hidup Sehat. sehat.